Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Dan ceralik kepada yang baru menonton di channel ini, semoga panjang umur, memurahkan rezeki dan permudahkan segala urusan guys. Jadi sekarang saya akan membuat reaction tentang satu video ini. Dia punya tajuk "Rakyat Indonesia marah melihat ini". Wow, apa marah rakyat Indonesia? Mungkin ada sebab guys. Berita militer terbaru hari ini, kita sama-sama tengok. Saya pun belum tengok lagi. Saya ambil video ini daripada Anak Bangsa guys. Jangan lupa juga subscribe dia punya channel Anak Bangsa. Dan tanpa buang masa, jom kita lanjutkan videonya. Sebelum itu guys, siapa yang belum subscribe, tekan tombol merah supaya tidak ketinggalan saya punya video-video seterusnya. Yang sudah subscribe itu terima kasih. Tanpa buang masa, jom kita lanjutkan video dia dalam kiraan 3, 2, 1. Bendera itu bendera negara, bukan bendera negara itu. Saya sekali-kali katakan bukan bendera negara itu. Mana ada Belanda mau bikin Papua merdeka itu? Itu mimpi itu. Bahwa siapapun yang melakukan itu tentunya pemerintah Australia seyogyanya segera memproses yang bersangkutan, karena ini tindakan kriminal, tindakan yang dilakukan melanggar batas yang menjadi daerah teritori sebuah negara. Sehingga dengan demikian maka pihak aparat kepolisian, keamanan yang bertanggung jawab di lokasi itu untuk segera memproses siapapun yang melakukan itu di negara manapun ya. Dalam hal ini ya, kami mengharapkan DPR meminta untuk diusut lebih lanjut ya, sehingga ini menjadi hal yang sebetulnya sangat melecehkan. Itu urusan dalam negeri Australia, itu urusan kriminal, tidak ada hubungannya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, nggak ada. Jadi saya kira itu urusan dalam negeri Australia. Pantas saja rakyat Indonesia marah. Tahu orang Australia sok-sokan ikut kibarkan bendera bintang kejora. Sejarah dengan Timor Leste ini bak akan terulang di Papua. Bendera bintang kejora adalah lambang yang menggambarkan kemerdekaan Papua. Benda ini ditentang oleh pemerintah Indonesia untuk dikibarkan karena memiliki nuansa separatisme. Meski demikian, ternyata di luar negeri bendera ini banyak dikibarkan, misalnya saja di Selandia Baru, Fiji, hingga Australia. Pengibaran ini menandakan dukungan untuk kemerdekaan Papua. Australia merupakan negara yang kerap memberikan dukungan atas kemerdekaan Papua, terutama ini bukan pertama kalinya. Pada tahun 2019 di Australia ada pengibaran bendera bintang kejora di balai kota Lake Charlotte di bagian barat Sydney. Selain itu, pada masa lalu Australia juga mendukung kemerdekaan Timor Leste. Ini menimbulkan kekhawatiran mendalam bagi Indonesia terkait campur tangan asing untuk urusan dalam negeri Indonesia. Dikutip dari ABC News, hal itu pernah diungkapkan oleh Richard Chauvell, peneliti West Papua dari University of Melbourne. Dia mengatakan ketakutan mendalam tentang campur tangan asing berasal dari trauma yang dirasakan oleh orang Indonesia menyusul keterlibatan Australia di Timur Timur. Ada kecurigaan besar di seluruh Indonesia tentang kepentingan apapun. Pernyataan apapun sifatnya oleh setiap bagian masyarakat Australia tentang Papua Barat mengingat sejarah di Timur Timur itu, kata Dr. Chauvell. Dan ini mencerminkan kembali peran yang dimainkan oleh Australia pada tahun 1999 dan bagaimana kemerdekaan Timor Leste. Ini telah ditafsirkan dan dipahami oleh orang Indonesia dan politisi hingga hari ini. Jelasnya, ada banyak perdebatan tentang peran apa yang dimainkan oleh Australia selama perpindahan Timor Timur menuju kemerdekaan. Tetapi itu jelas merupakan peran yang signifikan dan termasuk memimpin pasukan penjaga perdamaian multinasional selama tahun 1999 hingga tahun 2000. Adapun situasi di Papua Barat hari ini, pemerintah Australia sebagian besar tetap diam atas apa yang terjadi baru-baru ini. Australia hanya akan mengatakan bahwa itu mendesak semua pihak untuk menghindari kekerasan dan menahan diri. Meski pada kenyataannya rakyat Australia banyak yang bersuara dan ikut mencampuri urusan Indonesia dengan Papua, Dr. Chauvell mengatakan di bawah perjanjian Lombok tahun 2006, Australia dan Indonesia sepakat untuk menghormati kedaulatan satu sama lain dan tidak akan mendukung gerakan separatis. Pantas saja Australia bereaksi saat KKB Papua dilabeli teroris sampai Indonesia berniat kerahkan Densus 88. Ternyata ada hubungan pasukan anti teror Indonesia itu dengan Australia.
Indonesia memang secara resmi telah menetapkan kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua sebagai kelompok teroris. Hal itu diutarakan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Pemerintah melihat ada organisasi atau orang Papua yang melakukan kekerasan besar dan dapat dikategorikan sebagai teroris. Terorisme adalah setiap tindakan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menciptakan ketakutan yang meluas yang dapat menciptakan korban massal atau menimbulkan kerusakan, kata Menko Polhukam Mahfud MD. Undang-undang anti teroris di Indonesia memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pihak berwenang, termasuk menahan tersangka selama beberapa minggu untuk tuntutan resmi. Sementara itu, pelabelan teroris ini mengarah pada upaya Indonesia untuk mengerahkan pasukan khusus anti teror polisi yang dikenal dengan Densus 88. Penunjukan anggota KKB Papua sebagai kelompok teroris memungkinkan Indonesia meningkatkan pergerakan pasukan elit. Hal ini pun disoroti oleh media Australia abcnews8.com.au yang karena ternyata pasukan elit Densus 88 punya hubungan dengan Australia. Komisaris Besar Polisi Ahmad Ramadan mengatakan unit yang disebut dengan Densus 88 pasti akan terlibat dalam menangani kasus terorisme terhadap orang Papua. Dan perlu diketahui, Densus 88 adalah satuan elit kontra teroris yang mendapatkan pelatihan dari Polisi Federal Australia atau FVP. Lewat fasilitas penegakan hukum gabungan Australia Indonesia yang berbasis di Jakarta, maka Detasmen 88 menerima beberapa pelatihan dari Polisi Federal Australia atau FVP lewat fasilitas penegakan hukum gabungan Australia Indonesia yang berbasis di Jakarta. Fasilitas ini juga memberikan pelatihan kepada pasukan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri. FVP memberikan bantuan peningkatan kapasitas untuk mendukung Polri, termasuk Detasmen 88, kata juri bicara FVP kepada ABC. FVP memberikan program pelatihan dengan cara yang mencerminkan dan mendukung dukungan kuat Australia terhadap hak asasi manusia. Katanya, unit tersebut telah mendapatkan kecaman di masa lalu oleh orang Papua, karena diklaim bahwa unit tersebut adalah pasukan kematian yang telah terlibat dalam penyiksaan dan pembunuhan di luar proses hukum di wilayah tersebut. Jason McLeod, pendiri kampanye Make West Papua Safe, mengatakan tidak menentang pelatihan pasukan Indonesia oleh FVP. Tetapi mengatakan Australia perlu berbuat lebih banyak untuk memastikan anggota Detasmen 88 untuk tidak melakukan kejahatan di wilayah yang diperebutkan. Kami hanya perlu benar-benar jelas bahwa pendanaan kami tidak berkontribusi untuk memperburuk situasi hak asasi manusia, bahwa pejabat publik Australia seperti petugas FVP tidak melatih orang-orang yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia, kata McLeod. FVP mengatakan kepada ABC bahwa pihaknya tidak akan mengomentari pergerakan Detasmen 88 karena itu adalah urusan pihak berwenang Indonesia. Sementara Richard Chauvell, seorang peneliti di University of Melbourne dan pakar hubungan Australia-Indonesia, mengatakan masalah pelatihan Australia terhadap pasukan Indonesia yang mungkin dikerahkan kepada Papua sensitif di kedua sisi. Baik pemimpin Papua dan pro kemerdekaan dan kelompok pendukung mereka di Australia dan di tempat lain telah mencoba untuk mengkampanyekan masalah ini. Karena publisitas yang dihasilkan oleh itu, hal tersebut merupakan masalah yang berpotensi memalukan bagi pemerintah Australia, kata Dr. Chauvell. Oke guys, kita sudah tengok dia punya video tadi itu dan pembahasan. Patutlah dia punya tajuk rakyat Indonesia marah melihat ini guys. Sebab rakyat tadi itu bendera yang tadi itu pegang daripada orang-orang Papua dan orang-orang Timur guys. Itu dia punya sabab tadi itu. Dengan Pak Jokowi cakap tadi itu dia bukan urusan daripada Indonesia sudah, dia akan urusan luar negara seperti Australia tadi guys. Itu saja. Jadi itu saja guys daripada saya. Siapa yang belum subscribe tekan tombol merah supaya tidak ketinggalan saya punya video-video saya terusnya. Yang sudah subscribe itu terima kasih. Kita jumpa video akan datang. Bye bye. Terima kasih karena sudah subscribe. Jangan lupa tekan tombol lonceng.